Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Nike Yuwanita Parmawati dengan NIM 2306021004 akan melakukan sebuah praktikum mengenai mata kuliah bioteknologi, yaitu adalah fermentasi. Nah, di sini fermentasinya ini saya akan membuat yogurt. Nah, untuk bibit bakterinya ini saya memilih dua produk. Yang pertama itu ada produk dari yogurt, karena di sini itu terdapat bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus pada yogurt ini. Kemudian untuk Yakult di sini juga terdapat bakteri, yaitu bakteri asam laktat atau Lactobacillus casei shirota strain. Dan untuk bahan tambahannya di sini saya menggunakan susu Ultramin. Nah, selanjutnya untuk alat dan bahan akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Nah, di sini alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama bahannya yaitu adalah 2 kotak atau 2 susu dengan kadar 250 ml. Nah, di sini saya menggunakan 2 susu ini karena saya akan melakukan 2 percobaan membandingkan antara bibit dari yogurt dan bibit dari Yakult. Kemudian bahan selanjutnya yaitu ada bibit, saya menggunakan yogurt Cimory. Setelah itu selanjutnya ada bibit dari Yakult. Nah, untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama itu ada sendok, kemudian ada panci, setelah itu ada kompor, dan kemudian menggunakan 2 wadah yang berbeda yang berwarna pink dan kemudian biru untuk mengetahui perbedaan antara 2 percobaan. Setelah itu menggunakan toples besar. Untuk cara kerja kita simak dalam video berikut ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memanaskan 2 susu. Nah, karena ini kita menggunakan kotak yang berbeda-beda, jadi kita akan merebusnya satu-satu dahulu. Yang pertama, kita buka susu, kemudian kita gunting. Dan setelah itu kita tuangkan ke dalam panci. Nah, kemudian setelah itu kita nyalakan kompor. Nah, dalam proses pemanasan ini diharapkan jangan sampai susu mendidih atau sampai susu hangat-hangat kuku saja. Nah, kemudian dirasa cukup hangat, kita matikan kompor. Setelah itu, kita masukkan susu ke dalam wadah. Selanjutnya, kita lakukan percobaan pada susu yang berikutnya. Nah, kita buka susu yang kedua, kemudian kita tuangkan susu ke dalam panci. Nah, setelah itu kita nyalakan kompor. Nah, kita tunggu sampai susu, jangan sampai susu mendidih ya teman-teman, tapi kita tunggu susu sampai hangat saja, hangat-hangat kuku. Kemudian jika dirasa susu sudah cukup hangat, maka kita matikan kompor. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan susu kedua ini ke dalam wadah. Setelah dilakukan pemanasan pada susu, selanjutnya kita pada video berikutnya.
Oh iya teman-teman, setelah kita hangatkan di kompor dengan suhu sekitar 70-75 derajat Celcius, tidak sampai mendidih. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah dan setelah itu untuk penyimpanannya kita tutup. Kemudian kita tunggu sampai susu kembali normal dengan sekitar 35 derajat sampai 40 derajat Celcius dengan keadaan wadah tertutup. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan bibit-bibit ini ke dalam masing-masing wadah. Nah, untuk wadah yang berwarna pink ini kita akan memasukkan bibit Yakult. Nah, untuk takarannya sendiri 250 ml susu ini akan kita beri 1 buah botol. Setelah itu kita masukkan Yakult ini ke dalam susu. Nah, kemudian jangan lupa kita aduk secara perlahan agar bakteri tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa kita tutup. Kemudian wadah yang kedua berwarna biru ini saya menggunakan bibit bakteri dari yogurt Cimory ini. Kita buka dulu. Kemudian untuk takaran dari Cimory-nya sendiri ini yaitu adalah 2 sendok Cimory, 2 sendok makan dari Cimory ini untuk 250 ml susu. Satu, dua. Nah, kita aduk secara perlahan agar bakteri tetap terjaga. Nah, kemudian setelah itu kita tutup. Nah, kemudian untuk langkah penyimpanannya kita akan menggunakan plastik dalam wadah agar penyimpanannya dapat fermentasinya dapat berlangsung dengan baik. Kemudian kita tutupkan kembali menggunakan plastik pada wadah yang kedua. Nah, kemudian untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu di sini saya akan menggunakan toples besar agar penyimpanannya dapat berlangsung dengan optimal. Nah, karena sebelumnya toples ini berwarna transparan, maka saya akan menutupinya dengan kain. Ini difungsikan agar cahaya yang masuk ini fermentasinya juga dapat berlangsung secara maksimal. Pertama, kita menggunakan kain bekas. Nah, setelah itu, setelah semuanya tertata dengan rapi, kita masukkan yogurt ini ke dalam toples yang besar ini. Kita lakukan secara perlahan-lahan agar bakteri tetap terjaga dengan baik. Kita masukkan lagi. Nah, setelah itu, setelah dirasa sudah masuk semua, kita tutup. Nah, setelah itu kita tutup dengan tutup toples. Nah, untuk hasil fermentasinya ini kita akan menyimpan di tempat yang hangat, yaitu ada di belakang kulkas. Nah, ini dilakukan agar hasil fermentasinya dapat berjalan secara maksimal. Kemudian
untuk tips agar fermentasinya berjalan dengan baik, jangan sering atau disarankan untuk tidak memindah-mindahkan selama proses fermentasi berlangsung. Kemudian yang kedua, jangan sering membuka toples. Dan untuk fermentasinya ini, hasil fermentasi akan kita lakukan selama 24 jam atau 1 hari. Nah, kemudian untuk untuk masa fermentasi ini dilakukan di belakang kulkas. Fungsinya agar di belakang kulkas ini itu adalah suatu kondisi di mana tempat ini hangat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, setelah kita menunggu selama 24 jam atau selama 1 hari, hasil fermentasi ini sudah dapat dikonsumsi atau sudah dapat jadi. Nah, pertama kita akan melakukan pendeskripsian melalui dari aroma dahulu. Nah, kita ingat-ingat bahwasanya yang wadah berwarna pink ini adalah hasil bibit dari Yakult, dan wadah berwarna biru ini adalah hasil dari yogurt. Nah, untuk hasil dari bibit Yakult ini, untuk aromanya sendiri ini sedikit lebih asam. Kemudian untuk bibit dari yogurt, untuk aromanya sedikit asam atau lebih berasa seperti susu, lebih manis seperti susu untuk aromanya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pendeskripsian melalui tekstur. Nah, untuk tekstur dari bibit yogurt sendiri kita bisa lihat di sini. Teksturnya itu sedikit kental daripada Yakult pada sebelumnya, sedikit kental. Nah, kemudian untuk tekstur dari bibit dari yogurt Cimory ini itu kita bisa lihat di sini seperti agak kental-kental itu ya, kental-kental pasir. Teman-teman, di sini kita akan mendeskripsikan tentang rasa dari hasil fermentasi masing-masing bibit. Nah, di sini saya menggunakan wadah yang lebih kecil lagi untuk dikonsumsi, karena jika kita langsung mengkonsumsi dari wadah yang fermentasi ini, dirasa harus langsung kita habiskan. Karena apa? Karena ketika kita sedang mengkonsumsi yogurt ini, kemudian kita masukkan ke dalam mulut, setelah itu kita kembalikan lagi untuk ke wadah di sini, itu akan dapat merusak kualitas dari yogurt sendiri atau mengakibatkan bakteri yang ada di mulut kita ini akan merusak bakteri hasil fermentasi dari yogurt. Nah, kemudian di sini saya akan merasakan hasil fermentasi dari bibit Yakult dahulu. Kita akan merasakan. Untuk rasanya mungkin lebih asam karena di dalam Yakult sendiri kan juga terdapat kultur asam laktat. Jadi itu adalah yang menyebabkan rasa dari bibit Yakult ini lebih asam. Nah, untuk kedua di sini saya akan mencoba dari hasil fermentasi dari bibit yogurt Cimory. Hasil fermentasi dari bibit yogurt Cimory ini dirasa sudah lebih cukup manis, karena kan dari yogurt Cimory sendiri itu juga mempunyai kandungan manis. Jadi untuk perbedaan rasanya, untuk yogurt Cimory ini lebih terasa manis. Baik, cukup sekian dari pemaparan materi mengenai praktikum hari ini, yaitu fermentasi dari bioteknologi. Yang terdapat adalah fermentasi dari Yakult dan fermentasi dari yogurt. Cukup sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.